Sebuah keluarga berupaya untuk mengendalikan sebuah bangsa, sementara setiap malam 9 juta keluarga di Indonesia tidur dengan perut keroncongan. Kelaparan di Indonesia itu ada 9,8 juta keluarga, tertinggi di Asia itu. Pragmatisme politik sana sini urusan taktik. Bila tidak ingin dikritik, jangan berpolitik dengan cara-cara licik. Anies Baswedan, saya sengaja ucapkan salah supaya kalian perbaiki. Anies adalah korban politik licik. Banyak penghalang ditaruh, kameramen bingung. jalannya ditutup. Dia kasih itu soalnya. Tapi yang ditutup di bumi bisa dibuka di langit. Mantap. Dibuka di langit maksudnya dibuka oleh kekuatan teknologi yang namanya cloud. Karena itu percakapan di cloud tentang Anies lebih banyak daripada percakapan di koran-koran yang dikuasai negara. Jadi kita selalu tahu bahwa setiap upaya untuk menghalangi hak demokrasi, di dalamnya ada cara-cara taktis. Kita dulu berharap bahwa Pak Prabowo lebih dahulu mendaftar, tapi mungkin jalan di langit masih tertutup. Anies adalah korban dari kelicikan. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kelicikan. Kenapa enggak? Ya, mahkamah keluarga. Bahkan saya mau sebut bukan mahkamah keluarga, maksiat keluarga. Saya terangkan di mana maksiatnya ya. Bayangkan, ada seorang bocah menelpon apa? Paman. Enggak. Ada seorang bocah menelpon suami dari tantenya. Saya nggak bilang paman. Supaya abangnya bisa jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa enggak maksiat tuh? Jadi itu yang terjadi. Sebuah keluarga berupaya untuk mengendalikan sebuah bangsa, sementara setiap malam 9 juta keluarga di Indonesia tidur dengan perut keroncongan. Kelaparan di Indonesia itu ada 9,8 juta keluarga, tertinggi di Asia itu. Apa itu bukan kemaksiatan sebuah keluarga? Padahal hak dari 9, juta orang itu untuk memperoleh nutrisi minimal yang harus diberikan oleh negara. Ketika mereka bangun pagi, dia hanya berharap dapat BLT. Anda bayangkan, hak warga negara untuk disuapi oleh negara. Begitu negara tiba di depan pintu rumah orang-orang miskin ini, di situ ada tersedia goodie bag 1 liter minyak goreng, 5 kilo beras, dan ada wajah seseorang ditempel di situ. Apa itu bukan penghinaan? Presiden tidak perlu punya visi, karena visinya sudah ditulis di Undang-Undang Dasar, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang jadi presiden, perintah itu harus dia lakukan dulu. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya jamin bahwa orang Indonesia IQ-nya
harus lebih tinggi dari simpanse. IQ kita sekarang itu di ukuran internasional cuma 78. Harus simpanse yang bahkan IQ-nya 100. Anda bayangkan keadaan kita hari ini. Jadi kita mau tagih dari kekuasaan. Mengapa kita melarat? Mengapa Anda masih harus bayar uang kuliah padahal Anda pemegang kedaulatan yang diperintahkan oleh konstitusi supaya jadi cerdas? Anda masuk UI sekarang, Anda masuk fakultas kedokteran, Anda mesti keluar 2 miliar rupiah tuh buat nyogok lewat jalur mandiri. Saya tahu tuh banyak rektor yang ditangkap karena memanfaatkan jalur mandiri dipakai buat nyogok. Ada anak SMA teman saya nomor 1 nggak bisa masuk UI, yang paling bodoh di kelasnya itu masuk UI karena punya 2 miliar. Ya boleh banget karena itu nggak ada yang ngawasin tuh. Mestinya semuanya dites aja, kalau bego ya bego, kan itu dasarnya kan. Kenapa? Karena dibisniskan pendidikan itu. Anda dapat KIP tadi, lalu Anda takut kritik pemerintah, seolah-olah itu beasiswa. Beasiswa itu saya yang bayar melalui pajak saya, melalui pajak Pak Habil dan teman-teman saya. Jadi itu adalah hak saudara, bukan hadiah dari negara. Karena negara ini bukan negara kapitalis, bukan negara neolit. Negara ini dirancang berdasarkan perintah konstitusi, pelihara fakir miskin. Artinya gratiskan kesehatan supaya dia bisa berpikir tanpa harus dibebani dengan iuran BPJS. Seolah-olah udah dapat iuran BPJS, negara sudah merawat mereka. Anda sakit, Anda pergi ke rumah sakit punya BPJS, dokternya bilang iya, tapi nggak ada dokter di sini. Ada dokter iya, tapi peralatannya nggak ada. Terpaksa Anda pindah ke rumah sakit swasta yang bayar mahal. Jadi teori tentang negara kesejahteraan tidak dipraktekkan di kita. Itu yang terjadi. Nah karena itu saya balik pada kemaksiatan tadi ya. Sekarang orang berupaya untuk memuji-muji, misalnya Mahkamah Konstitusi kan masih ada dissenting opinion, jadi tidak betul direkayasa. Buktinya Saldi Isra masih ngoceh. Anda baca kan Saldi Isra? Nah Saldi Isra udah ngoceh dari 5 tahun lalu. Setiap kali dia bikin dissenting opinion, tapi setiap kali skornya ada 5-4, 6-3. Artinya apa? Artinya Saldi Isra diumpankan di situ untuk seolah-olah masyarakat anggap bahwa nggak ada rekayasa karena ada dissenting opinion dari Saldi Isra. Konyol. Maksudnya Saldi Isra sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan di situ, diumpankan untuk jadi devil's advocate. Bahasa Latinnya advocatus diaboli, seolah-olah kritis. Padahal itu bagian dari sistem. Secara sistemik diarahkan mesti ada yang dissenting opinion, tetapi di ujung dissenting opinion tidak akan mempengaruhi keputusan akhir. Itu penyelundupan kemaksiatan hukum tertinggi dibuat oleh istana. Bukan betul, sangat betul. Yang lu korting-korting kalimat gue. Jadi apa yang mesti kita periksa sekarang? Sibuk para elit politik persoalkan kembali keputusan Mahkamah Konstitusi. Ngapain? Faktanya udah terjadi. Yang mesti dipersoalkan adalah perilaku politik presiden. Apakah cerita tadi di awal ketika seorang bocah menelpon suami dari tantenya atas perintah bapaknya, apakah itu perbuatan tercelah? Bukankah di dalam ilmu hukum impeachment itu dimungkinkan kalau ada perbuatan tercelah dari kepala negara? Sekarang coba Anda kumpulkan berapa banyak perbuatan tercela yang dibuat oleh Jokowi. Rempang itu buat yang tercela, mengakali omnibus law
dengan menjadikan dia perpu itu ada perbuatan tercela. Kan banyak betul perbuatan tercela. Jokowi intervensi dalam banyak kongres partai politik, itu perbuatan tercela. Jadi teman-teman mahasiswa hukum, lakukan class action, nuntut bahwa dia sudah cukup bukti untuk di-impeach. Bukan karena kita dendam, tapi itu faktanya tuh. Kenapa 2 mahasiswa dari Solo bisa minta judicial review? Kenapa kalian tidak minta presiden di-impeach? Lebih tinggi moralnya kalian. Coba lakukan itu. Jadi kita mesti lakukan radical break. Ada terobosan, diperlukan terobosan. Terobosan itu hanya datang dari pikiran intelektual, bukan datang dari pikiran finansial. Jadi, saudara-saudara, silahkan pikirkan bahwa ada peluang untuk mengimpeach presiden. Bukan saya komporin, faktanya begitu, ada di dalam konstitusi. Disebutkan dengan jelas, presiden bisa dijatuhkan bila dia melakukan perbuatan tercela. Saya rumuskan tadi, kemaksiatan keluarga. Jadi, periksa secara serius. Supaya ada pembelajaran pada kita bahwa kita tidak diam melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa berlanjut. Itu pegangan saya, dan saya ingin malam ini ada diskusi di antara BEM menjelang demonstrasi besar-besaran 20 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti namanya ya, diskusi interaktif. Jadi tanpa lama lagi kita akan menyiapkan ya pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini, yang saya yakin pasti nggak cuma kubu Anies doang nih, ada kubu-kubu lain dan juga ada disiplin ilmu lain, politik ataupun hukum dan lain sebagainya, pasti ingin bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang berkenan ataupun ingin mempunyai keresahan, pendapat ataupun hal sejenisnya, bebas diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Nanti baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Noviandi. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, angkatan 2023. Berat. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin di sini saya tidak bisa membawakan teori-teori ataupun disiplin ilmu politik ataupun hukum, namun saya ingin membawakan sedikit disiplin ilmu dari Fakultas Psikologi yang baru saja saya pelajari. Dipersilahkan nggak ya untuk saya boleh menyantumkan? Jadi di materi PPAR di psikologi perkembangan anak dan remaja, bahwasannya teori behaviorisme atau teori yang dikembangkan oleh John Locke menyebutkan bahwasannya manusia itu adalah tabula rasa, ataupun manusia yang dilahirkan diciptakan murni seperti kertas, maka lingkunganlah yang akan mencatatkan pengalaman-pengalaman dia ke masa depannya. Maka kita bisa mengetahui analisa prediksi apa yang akan dia lakukan di masa depan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan calon presiden kita, tentang prediksinya, perilakunya untuk di beberapa tahun ke depan. Menurut saya ada salah satu calon yang malah lebih dihianati oleh politik di Indonesia. Dia adalah salah satu calon yang dari kecilnya saja sudah belajar di sekolah internasional, SMP-nya internasional, SMA-nya internasional, bahkan dia dikhianati oleh Megawati untuk menjadi calon presiden tadinya. Dan pertanyaan saya adalah, untuk calon presiden tahun 2024, apakah benar Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden yang paling pas untuk bangsa kita? Karena menurut saya sendiri, dari latar belakang Pak Anies Baswedan, ada calon yang latar belakangnya jauh lebih baik daripada Anies Baswedan. Izinkan saya perkenalkan Prabowo Subianto, Presiden 2024. baik, untuk kalau Bapak di depan, karena tadi kesepakatannya adalah kita akan
mengumpulkan pertanyaannya terlebih dahulu ya, biar teman-teman yang lain juga nanti berkesempatan gitu, dan para pembicara kita akan langsung menjawab secara menyeluruhnya gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Terus baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati para pemateri semua. Di sini saya akan bertanya kepada Pak Rocky. Di sini saya sudah siapkan pertanyaan gitu. Baik, kan Pak Rocky diundang kemana-mana untuk menyuarakan isi politik, ekonomi, sosial dan budaya dan lain-lain. Namun kenapa Pak Rocky tidak pernah bicara tentang pelanggaran HAM di Papua? Gitu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Esli Kuboya, saya dari Universitas Wahid Asli. Sekian. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin aku ke belakang kali ya, nganterin mic-nya, nggak enak kalau Pak. Oke, cek. Selamat malam kawan-kawan semua, selamat malam. Abang-abang yang ada di depan gitu. Perkenalkan, saya Labib dari Ekonomi Islam Undip. Jadi pertanyaan saya sederhana aja Pak. Di Islam ini kan jelas gitu bahwa kita ini hidup sebagai manusia harus memberikan manfaat kepada sesama. Kita harus memberikan maslahat gitu kepada sesama. Nah, tapi pertanyaannya gini Pak. Korupsi itu kan dilarang, bahkan di Islam juga dilarang gitu. Nah, bagaimana untuk saat ini gitu, kita gak usah munafik lah bahwa banyak sekali partai-partai yang ada di Indonesia ini bahwa kader-kadernya ini yang korupsi gitu. Nah, sekarang bagaimana kita sekarang ini dipaksa untuk memilih kader-kader, maksudnya memilih partai-partai yang mengusungkan calon presiden ini, sedangkan kader-kadernya itu banyak yang korupsi gitu. Bagaimana tanggapan abang-abang yang ada di depan gitu? Terima kasih. Jangan. Kondisi manusia itu ada 3. Kondisi etis, kondisi epistemis, dan kondisi sosiologis. Terangkan dulu kuliahnya. Waktu kita mulai masuk universitas, kita diajarkan teori tentang kapasitas otak kita untuk menghasilkan pengetahuan. Kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan. Pertanyaan epistemisnya adalah, dari mana asal pengetahuanmu? Yang menjawab pertama namanya René Descartes. Bahasa Latinnya Cartesius. Anda yang pernah belajar matematika pernah tahu nggak bagan Cartesius itu ya? Itu datang dari orang yang sama. Namanya René Descartes. Descartes bilang begini, otak kita sudah dibekali dengan semacam komposisi yang diberikan dari langit. Namanya innate ideas. Jadi sudah ada ide di kepala kita yang memungkinkan kita punya pengetahuan. Kepala kita sudah ada isinya. Lalu datang orang yang namanya John Locke yang Anda sebut tadi. Dia bilang nggak begitu. Otak kita itu adalah blanko kosong. Namanya tabula rasa. Jadi otak kita diisi oleh pengalaman yang kemudian kita kondisikan dengan fasilitas rasio di kepala kita. Jadi teori tabula rasa adalah teori epistemologi, bukan psikologi. Salah kamu. Bukan kamu yang salah, dosenmu yang salah. Yang kedua tadi siapa yang tanya soal soal Papua? Kamu siapa namanya tadi? Esi bertanya, kenapa Pak Rocky tidak pernah bicara tentang hak asasi manusia di Papua? Kenapa Esi tidak pernah melihat video-video saya yang membela
hak komunitas, hak orang Papua untuk tidak dirampok alamnya. Saya terangkan dulu untuk membuktikan bahwa saya lebih paham dari Esi tentang Papua. Esi, berapa luas hutan Papua? Ampun Pak. Hutan Papua itu luasnya 37 juta hektar. Berapa persen dari 37 juta hektar itu hutan primer? Orang tahu. 80% hutan primer. Berapa jenis mamalia yang ada di Papua? Ada 600 jenis mamalia di Papua. Berapa jenis serangga yang ada di Papua? Ada 2000 jenis serangga di Papua. Berapa jumlah masyarakat ada di Papua? Hampir 2 juta. 500. Jadi salam dulu kau. Anda bayangkan, satu waktu saya naik ke Gunung Siklop. Tahu Gunung Siklop, Esi? Tahu. Di mana letak Gunung Siklop? Jayapura. Di kota Jayapura. Sentani bukan Jayapura, Esi. Berapa tinggi Gunung Sentani? Kurang tahu. Gunung Sentani itu tingginya kira-kira 2.200 meter. Satu waktu saya naik Gunung Sentani. Gunung Sentani itu persis ada di depan bandara. Gunung Siklop itu persis ada di depan bandara Sentani. Apa yang membuat Gunung Siklop itu terkenal? Tidak tahu. Batu yang bisa dibuat cincin. Satu waktu saya naik Gunung Siklop dan saya hitung bahwa saya bisa taklukkan, bisa panjat gunung itu dalam waktu 4 jam maksimal. Karena saya lihat segitu. Saya biasa naik ke Himalaya tuh. Ya saya anggap 4 jam. Yang terjadi apa? Saya mesti butuh waktu 15-16 jam untuk tiba di puncak. Kenapa begitu? Karena ternyata nggak ada jalan di situ, mesti merangkak di akar-akar otak. Jadi kalkulasi epistemik saya gagal karena saya tidak melihat keunikan dari Papua, yaitu hutan yang masih tertutup. 16 jam baru nyampe, dan nggak ada makanan. Di atas Papua, di atas Gunung Siklop itu, saya menemukan sesuatu yang unik. Itu 2 hari lagi itu malam Natal di Papua. Lalu teman-teman anak muda Papua ajak saya untuk beribadah di gunung itu. Yang datang adalah Kristen, ada Muslim. Doa Natal itu dibacakan oleh seorang Muslim perempuan dari Jawa. Jadi Anda bayangkan pengetahuan saya itu mendasar tentang Papua. Ada toleransi di situ. Dan itu menunjukkan bahwa ada kesepakatan untuk menganggap bahwa kehidupan kita harus dirawat dengan saling menghormati keyakinan. Sekarang Papua jadi hotspot internasional. Karena sangat mungkin Indonesia mengalami instabilitas dimulai dari Papua. Kenapa? Karena Papua itu ada di dalam kondisi hak asasi manusia yang parah, makin lama makin parah. Anda bayangkan kalau terjadi krisis politik di kawasan Pasifik, Papua akan jadi tempat pertama intelijen militer Amerika beroperasi, karena di situ ada tambang emas mereka, ada Freeport. Itu yang menerangkan mengapa Amerika bisa memaksa Port Moresby, Papua Nugini, sehingga sekarang
pelabuhan udara dan pelabuhan laut Papua Nugini boleh didarati oleh pesawat-pesawat Amerika yang hanya butuh kira-kira 1 jam untuk ke Papua. Jadi Anda bayangkan kalau terjadi krisis politik dan Indonesia diminta untuk menentukan sikap, proksi Amerika atau proksi Cina. Kalau kita bilang nggak menjawab pun itu dianggap, bagi Amerika kalau ada pertanyaan itu Indonesia akan menjawab, artinya Indonesia proksi Cina. Maka dimulailah kasak-kusuk diplomasi di Papua misalnya. Eskalasi pelanggaran HAM dinaikkan, maka ada alasan Amerika untuk mengatakan perlu intervensi humanitarian di Papua yang sekarang terus-menerus jadi sinyal internasional tentang pelanggaran HAM. Apa artinya intervensi humanitarian intervention? Ini ada anak-anak HI. Artinya ada hak Amerika untuk mengatakan bahwa demi kemanusiaan tidak boleh ada yang menghalangi bantuan internasional masuk ke Papua. Sekarang pemerintah Indonesia menghalangi, bahkan wartawan bisa lapor di situ. Kalau itu terjadi dan Amerika bilang oke, kita terapkan no-fly zone di atas Papua, gak boleh ada satu pesawat mendarat di situ, mendarat ditembak. Jadi Papua itu adalah hotspot. Papua itu adalah bara yang tiba-tiba bisa meledak menjadi persoalan karena kegagalan Jakarta untuk membaca apa yang terjadi di Papua. Anak-anak Papua itu lebih cepat mengetahui apa yang terjadi karena mereka langsung dapat informasi dari hutan. Informasi itu dikirim lewat handphone, jadi paper di New York, jadi paper di London. Lalu timbul semacam uraian akademis pelanggaran masif sistematis dari pemerintah Indonesia. Ini permainan diplomasi itu. Jadi kita lagi bicara tentang ketegangan politik di Indonesia. Karena mungkin sekali pemilu itu jadi kacau. Jadi tetap aja ada usaha untuk mencari celah supaya pemilu itu bisa dikendalikan oleh istana. Kalau nggak terjadi. Dan kecurangan di Papua misalnya dimulai di hari pertama pemilu. Karena kita tidak tahu bagaimana Papua itu jadi mainan politisi Jakarta. Lalu itu jadi isu internasional. Maka instabilitas bisa dimulai dari Papua. Nah, maka tadi menurut kamu pengetahuan saya tentang Papua cukup apa enggak?